آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي وأسكن بالحصى من راحتيه مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبدأ به بعد تسبيح ببطنهما نبدأ المسبح من أحشاء صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة. Para jemaah rahimahullah, alhamdulillah malam ini kita mendapatkan berkenan untuk bisa melanjutkan kajian kita Syarah Sulam Taufik sampai pada halaman 6 baris ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Famin dzalika mongko iku setengah saking sing diberitakan Kanjeng Rasul apa yang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikhbarkan yang kita wajib tasdik, kita wajib ngestokake ai mimma akhbaro bihi tegese saking barang sing Rasulullah memberitakan adzabul qabri utawi anane siksa kubur. Di antara kepanjangan dari syahadatul risalah yang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita harus tasdik, membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disabdakan oleh beliau. Di antaranya adalah
siksa kubur, azabul kubri, wa huwa utawi azabul kubri iku azabul barzakhi, siksa yang diberikan di alam barzakh. Alam barzakh itu alam tunggu. Ketika orang sudah wafat terus dikebumikan, dia berada di alam barzakh. Orang Jawa mengatakan alam kubur. Di dalam alam kubur itu seseorang kalau memang kelakuannya nggak benar, dia mendapatkan siksaan. Nah, kita wajib percaya dan hati-hati. Ujiba dimudahkan, disandarkan apa azab ilal kubri nang kuburan, li'annahu karena satemene kuburan itu al-gharibu, umumnya orang mati jamaah sekalian itu secara umum di mana-mana dikebumikan di kuburan. Karena itu disebut dengan azabul kubri. Walaupun ada sebagian orang yang ketika mati itu tidak dikebumikan di kuburan. Orang dulu haji itu naik kapal di dalam kapal ada jamaah yang sakit dan sampai meninggal, maka mayatnya itu enggak dikebumikan di kuburan. Mayatnya itu ditenggelamkan di laut, dimasukkan laut, terus ada sesuatu yang membuat mayat itu masuk ke dalam, dikasih batu, dikasih apa, begitu ya. Nah, kalau orang itu orang amaliyahnya nggak baik, dia mendapatkan siksaan. Ya namanya siksa kubur. Dia nggak dikubur, dia ditenggelamkan di dalam laut, dia dimakan ikan besarnya. Dia karena kelakuannya nggak baik, dia mendapatkan azab. Secara umum namanya azabul kubri. Para jemaah dilanjutkan oleh Syekh Nawawi, wa illa lamun ora al-ghalib iku bakulu mayitin utawi saben-saben wong mati arota sing ngersakake sapa Allah tak dibau ing nyekso wong mati yang belum yang mubahat ya karena kelakuannya gak baik jamaah sekalian. Ana lahu ma'aroda bihi kubrun, ana lahu mongko ngenani nang mayit apa barang aroda sing ngarepake sapa Allah bihi nang mayit
kubur ing kuburan. Apa yang secara umum orang yang sudah meninggal itu dikebumikan, kemudian orang secara khusus ini karena meninggalnya di laut, jamaah dia nggak bisa dikebumikan di bumi karena kapal itu nggak bisa minggir dan bukan wilayahnya. Jamaah orang Surabaya naik kapal, kemudian ketika di tengah kapal ada yang meninggal, kapal nggak bisa bersandar ke tepi laut, ya tadi ditenggelamkan. Kalau orang ini orang yang jelek mendapatkan adab, namanya juga adabul qabri. Aulam yukubal utawa gak dikukur. Kalau memang dia orang yang gak baik, dia dapat adabul qabri. Dia mendapatkan adabul qabri. Walau suliba senajan disalib berumur auhuri kofil bahri kerudungnya dipakai auhuri kofil bahrin utawa dikeremno sapa wong fi bahrin ing dalam laut, atau dikeremkan di laut. Au akalat hudawabu, au akalat utawa mangan namanya apa adawabu, binatang buas. Dia orangnya kelakuannya nggak baik, maka dia mendapatkan adabul qabri. Walaupun dia berada di perut ikan, rasanya seperti diazab dengan adabul qabri. Al-Umrito utawa dibakar sapa wong hatta soro sehingga dadi sapa wong iku Ramadan awu, sehingga jadi awu. Dia kelakuannya nggak baik, dia mendapatkan adabul qabri. Walaupun jasadnya sudah jadi abu dengan lan ono apa adabul qabri lil kafiri kanggo wong kafir wal munafiki lan wong munafik wa usatil mukminina lan wong mukmin sing ahli maksiat. Wali hadir umati lan kanggo umat Muhammad iki wa ghairi hadani kabeh. Kalau dia kelakuan di dunianya itu tidak baik, maka di alam barzakh dia mendapatkan siksa. Siksa itu namanya siksa kubur. Kita perlu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nanti kalau kita berada di alam barzakh nggak mendapatkan siksa kubur.
ada tuntunan yang perlu kita baca setelah kita membaca tahiyat akhir itu jamaah. Minta agar dihindarkan oleh Allah dari siksa kubur. Para jamaah rahimakumullah, wa dalil wudu'ihi utawi dalil terjadinya siksa kubur itu qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. An-naru utawi neraka iku yu'raduna ditekakno apa neraka 'alaiha ing atase kuburan. Itu kuburan itu bangunnya mudakar jamaah, tapi karena ini meluas, alaiha nang wong sing di alam barzah, sehingga bangunnya muannas. Wuduwan wa asyiya, wuduwan ing dalam waktu esok, wa asyiya lan ing dalam waktu sore. Orang yang berada di alam barzah, orang Jawa mengatakan alam kubur, itu waktu sore mendapatkan siksaan. Kalau memang orang itu kelakuannya nggak baik. Kalau orang itu kelakuannya baik, maka di alam barzah, orang Jawa mengatakan alam kubur, dia mendapatkan nikmat jemaah. Dia mendapatkan nikmat. Di sini disebutkan wa na'imuhu lan nikmat kubur. Tadi di atas disebutkan fa min dzalika adzabul qabri wa na'imuhu. Di antara yang diinformasikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang kita nggak tahu jamaah sekalian adalah siksa kubur, juga nikmat kubur. Kita harus yakin jamaah. Walaupun katakan jamaah sekalian, kalau kita gali kemarin ada orang mati jamaah sekalian, kemudian setelah ngaji ini malam nanti kita gali kuburan orang mati ini, ya masih dibungkus apa itu ya ini karena siksa dulu begitu. Tapi kita yakin bahwa kalau memang dia itu orang yang kelakuannya jelek, itu usul untuk minin orang yang ahli maksiat, lebih-lebih orang munafik, orang kafir yang baru dia disiksa. Yang mohon maaf, siksa itu termasuk goyahid, sesuatu yang gaib. Satu saat diperlihatkan oleh Allah kepada orang yang masih hidup. Ada seorang pemuda yang biasa menggali kuburan. Setiap ada orang meninggal, itu kuburannya digali. Tadi dimakamkan, kemudian nanti jam 12 digali kuburan itu.
pemuda ini pemuda yang pemalas sama ya. Setiap ada orang mati dan dikubur, malamnya digali, dicuri kafannya ya. Kafannya dicuri, terus dikasih obat pemutih yang kotorannya hilang, lalu ada penada, ada yang mau beli gitu, dijual ya. Pemuda ini malas kerja, dimana aku kerja, aku wis nerima ana wong mati ae, kapane tak cuci, tak jual. Satu saat ketika gali kubur zaman akhir, kapan itu dilepas talinya, orang Jawa mengatakan tali wangsul ya. Dilepas, kemudian mau diambil kapannya, ada petik api yang keluar dari sela-sela gigi. Takut pemuda ini lari masuk, matur kepada kiai. Jadi semakin tobat ya, kelakuan kula iki bener-bener tonggo mati kapane kula tunduk, kula jual. Kemarin itu ketika saya ngambil kafannya orang mati, barusan saya buka tali wangsulnya, ada petik api keluar dari sela-sela giginya Maya. Saya lari ya. Remaja itu nggak ngerti, zaman remaja itu orang awam, termasuk saya sendiri orang awam. Kok itu api keluar dari sela-sela gigi kiai ini? Orang khas zaman akhir ceritanya. Ini peringatan untuk kita, jangan sampai kita mengambil barangnya orang, walaupun barang itu tidak berharga. Almarhum yang kain kafannya akan kamu ambil itu pernah ngambil kayu. Dia pulang cari undangan, ada tetangganya yang mantu, dia ikut diundang, ikut datang, ikut makan sate bilik. Di sela-sela gigi itu masih tersisa sate. Dia pulang dari undangan itu gak bawa tusuk gigi, gak bawa korek api. Kemudian dia ngambil kayunya tetangga dulu. Zaman ada rumah itu, di depan rumah ada pepohonan dijadikan pagar. Ada pagar, tapi pagar bukan dari besi, pagar bukan dari batu, tapi pagar dari tumbuh-tumbuhan. Dia butuh selilit, tusuk gigi, ngambil sedikit untuk menghilangkan sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Ketika dia mati dikubur, orang dikubur itu berada di alam barzakh. Wong Jawa bilang
alam kubur, dia mendapatkan siksaan di alam kubur gara-gara pada dirinya ada milik orang lain yang gak halal, dia ambil. Kalau dijual gak laku ya berarti paling kilo regane, kayu sedikit saja. Itu kalau terkena keadilan Allah maka ada balasannya. Karena itu jamaah sekalian, kita harus ekstra hati-hati. Jangan sampai kita berani ngambil yang bukan hak kita. Termasuk norma yang bukan hak kita itu ketika mau buka puasa, sebentar lagi Ramadan, dan malam ini sudah tanggal 1 Sya'ban. Maghrib tadi sudah masuk tanggal 1 Sya'ban, berarti Ramadan tinggal 1 bulan. Di bulan Ramadan ada beberapa orang yang mengeluarkan makanan minuman untuk jamaah. Maksudnya orang yang sedekah, tiap orang dikasih nasi 1 kotak atau 1 bungkus. Saya ngambil 2 ya. Kalau saya ngambil 2, dengan saya ngambil 2 itu ada teman yang enggak kebagian, maka yang saya ambil itu yang 1 halal, yang 1 haram ya. Kita harus hati-hati. Ojo joko lebih dari bagian. Para jamaah rahimakumullah, kemudian wa na'imuhu lan nikmat kubur. Orang itu kalau kelakuannya baik, jangan-jangan dia sudah berada di alam barzakh, sudah dikebumikan, maka di kuburan dia dapat nikmat. Kuburannya sama ya, tapi dia mendapatkan nikmat yang kita harapkan. Kita mendapatkan nikmat kubur ya, lama kita di kuburan ya. Kita di kuburan itu lamanya sampai ketika ada trompetnya Israfil yang ditiup oleh Israfil. Besok Israfil itu niup trompet, niup sangkakala 2 kali. Pertama dengan ditiupnya sangkakala ini semua orang mati ya. Termasuk Israfil sendiri. Nah semuanya mati, Israfil dibikin mati oleh Allah. Setelah beberapa waktu lalu Israfil diperintah oleh Allah untuk niup sangkakala kali yang kedua. Setelah Israfil dihidupkan, Israfil dibangkitkan. Nah, jamaah sekalian, kita yang ditanam, dikebumikan di kuburan itu bangkit jamaah dengan ada tiupan sangkakala dari Israfil yang kami sangku kubur. Termasuk tadi jamaah, ada orang yang mati di kapal, lalu oleh petugas kapal ditenggelamkan. Kalau dibiarkan di dalam kapal nanti baru busuk, ditenggelamkan di laut dan mayat ini dimakan binatang laut. Besok ketika ada tiupan sangkakala dari Israfil, orang yang
sudah dimakan ikan laut itu bangkit ya. Ya sama dengan orang yang dikubur ya. Bangkit itu dari tulang ekor ya. Mayat itu dimakan oleh ikan laut, tapi tulang ekornya masih utuh ya. Ya tulang ekor itu berada di perut ikan ya. Tulang ekor itu di mana-mana masih utuh ya. Nah, dia dibangkitkan ya. Ketika bangkit ya orang itu terserah amaliyahnya saat dia hidup ya. Setelah bangkit kemudian dibawa ke mahsyar ya. Orang dibawa ke mahsyar itu ada macam 3, yusarul mar'u ala salatati asnafin. Orang itu dikumpulkan di mahsyar itu terbagi menjadi 3 sinfin masyarakat. Yang satu kelompok itu berjalan kaki, wasinfin rukbanan. Kelompok yang lain disediain kendaraan. Ada lagi wasinfin yang suna ala wujuhihim. Ada segolongan yang berjalan tapi nggak pakai kaki, berjalan pakai muka jaman, melaku ambil rai. Ketika Rasulullah menerangkan itu, ada sahabat nanya, kaifa ya Rasulullah, yang sunnah ala wujuhihim. Terus jika Nabi yang melampak gaya rai. Kata Rasulullah, innal ladzi yumshina bi arjulina yaqdiru ala ayyusyahu bi wujuhihim. Allah yang membuat kita jalan dengan kaki ini itu kuasa membuat mereka jalan dengan muka yang melaku lebih rai. Ya jelas orang yang hidupnya terbalik, yang kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata pekerjaan kita enggak ibadah ya. Kita perlu jamaah memaknai amalan kita dengan niat ibadah. Apa yang kita perbuat kita niatkan ibadah. Apa itu kita jualan, apa itu kita bekerja di kantor, apa itu kita bekerja ngajar dan seterusnya. Itu harus diniatkan ibadah, sehingga aktivitas kita dinilai ibadah. Dan besok di akhiratnya, besok di alam batasnya, kita disediakan kendaraan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, kemudian dan itu termasuk nikmat kubur. Tausi'uhu utawi jembare kubur. Orang yang kuburannya jembar itu mendapatkan nikmat. Jadi kuburan yang hanya kecil ini bagi orang soleh yang jasadnya ditaruh di kuburan itu jembar lebih jembar dari gedung itu, karena
amaliyah ketika dia masih hidup itu baik ya. Kita perlu ya, melakukan amaliyah yang baik. Amaliyah yang baik itu amal soleh. Amal soleh itu amal yang ada perintah dari Allah, ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika kita menjalankan itu ittiba kepada kanjeng Nabi, itu amal soleh. Kanjeng Nabi memberikan tuntunan sholat itu ini, kanjeng Nabi memberikan tuntunan orang berhubungan dengan manusia ini, hubungan nasi itu ini, kita ikuti dong. Maka namanya amal soleh. Kalau amal yang kita perbuat itu soleh, maka balasannya pahala. Amal yang diperbuat oleh seseorang itu amal toleh. Amal toleh itu amal yang dilarang. Allah melarang kita minum khamr, Allah melarang kita judi, itu seterusnya. Maka balasannya ya siksaan zaman sekarang. Na'udzubillah. Amal yang toleh itu walaupun toh gak diniati amal toleh, maka tetap dicatat sebagai amal toleh. Amal toleh itu amal maksiat. Para jamaah rahimakumullah, kemudian wa ja'alu kindilin fihi, dan termasuk nikmat kubur itu adanya lampu di kuburan. Orang dulu lampu itu empluk zaman dulu di depan rumah ayah itu masjid ya. Masjid itu di depan masjid itu ada lampu gantung gitu. Itu kindil namanya. Termasuk jamaah sekalian, nikmat kubur adalah wafat muqaqqatin fiha, dibukakannya pintu di dalam kubur itu, nembus ke surga. Jadi dia di alam kubur, tapi dia mendapatkan nikmat kubur, kembali kepada kesehariannya. Kelakuannya api, dia dipendam di kuburan itu mendapatkan nikmat kubur jemaah, dirasakan surga. Karena itu kemudian kalau ada orang meninggal, kita mohonkan kepada Allah agar dijadikan kuburannya Raudhah Riyadhil Jannah. Kita mohonkan perlindungan kepada Allah agar kuburan teman kita yang meninggal itu gak jadi hufrah min hufarin niron. Tapi bagaimana juga doa teman yang kalau yang didoakan itu kelakuannya sudah jelek, ya disiksa oleh Allah. Karena itu mumpung kita masih hidup dan kelakuan kita yang baik dan amal kita yang soleh. Mohon maaf jemaah. Sekarang kita berada pada sudah mancing isya dan kita besok ikuti coblosan itu karena kita mengingatkan baik dari Allah. Jangan sampai keliru nyoblos. Saya ingin menerangkan kalau kita masuk waktu
ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian, dan atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan Al-Quran berikut doa Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ba'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa min la yus'alu illa isma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Rabbana ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.